Langit senja membentang seperti kain batik jingga ketika kereta yang ditumpangi Naila Rahayu perlahan memasuki stasiun kota. Dari balik jendela berdebu, ia menatap hiruk-pikuk manusia yang berkejaran dengan waktu. Hatinya mengeras, namun matanya menyimpan bayang luka yang belum kering. Ia meninggalkan kampung halamannya bukan hanya untuk mencari kehidupan baru, tetapi juga untuk menjauh dari bayang-bayang tragedi yang merenggut ayahnya. Begitu melangkah keluar, angin kota menyapa wajahnya yang cantik dengan tegas, seolah ingin menguji keberaniannya. Naila merapatkan jaket lusuh peninggalan almarhum ayah. Di saku dalamnya tersimpan secarik foto keluarga, satu-satunya kenangan yang tersisa. Ia menatap foto itu sejenak sebelum kembali menyimpannya dengan genggaman yang kuat. Kota ini terasa asing, gedung-gedung menjulang seperti raksasa yang siap menelan siapa saja yang lemah. Namun langkah Naila tidak pernah ragu. Sejak kecil ia dididik untuk tidak gentar menghadapi ancaman. Ayahnya selalu berkata, seorang pendekar tidak diukur dari musuh yang ia tumbangkan, tapi dari keberanian menghadapi ketakutan dalam hatinya sendiri. Di halte bus dekat stasiun, Naila melihat beberapa pria berbadan kekar memalak anak muda. Wajah mereka kasar, suara mereka menggelegar seolah kota adalah milik mereka. Mata Naila sempat menyipit, naluri sebagai ahli silat bergejolak dalam dada. Namun ia menurunkan pandangannya. Ini bukan saatnya mencari masalah. Ia belum tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di kota ini. Bus akhirnya datang dan Naila naik dengan harapan tipis. Ia tak punya tujuan pasti, hanya alamat kos sederhana yang diberikan kerabat jauh. Di dalam bus, ia duduk di pojok, memeluk tasnya erat-erat, seolah itulah benteng terakhir miliknya. Ia sadar perjalanan ini akan panjang, penuh duri dan cobaan. Ketika bus melaju di jalanan kota yang padat, kenangan lama menyerang pikirannya. Malam itu, ketika rumahnya dibakar, ketika ayahnya roboh dengan darah mengalir, ketika ia berteriak memanggil namun tak bisa menyelamatkan siapapun. Naila mengepalkan jemari hingga buku jarinya memutih. Ia berjanji satu hal, ia akan menemukan dalang di balik tragedi itu. Tiba di kos yang sempit, ia disambut ibu pemilik rumah dengan senyum ramah yang cukup menenangkan. Kamar mungil berbau kayu lembab itu menjadi saksi awal langkah barunya. Meski sederhana, Naila merasakan sedikit kenyamanan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam pun turun perlahan, menutupi kota dengan tirai gelap penuh rahasia. Naila berdiri di depan jendela kecil, menatap lampu-lampu kota berkelip seperti bintang palsu. Dalam hati ia berbisik pada dirinya sendiri, aku datang bukan untuk kalah. Aku akan buktikan bahwa darah seorang pendekar masih mengalir di tubuhku. Dan dari balik kesunyian, takdirnya sudah menunggu untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih berbahaya. Pagi pertama Naila di kota dimulai dengan suara gaduh dari luar kos. Ia mendengar teriakan seorang pedagang yang memohon ampun. Rasa penasaran membuatnya mengintip dari balik tirai jendela kecilnya. Di depan kos, terlihat sekelompok preman berbadan besar tengah menendang lapak seorang bapak tua yang hanya bisa memeluk dagangannya agar tidak hancur berantakan. Adegan itu membakar amarah dalam dada Naila. Namun ia menahan diri. Ia bukan di kampung lagi, dan ia harus cermat dalam melangkah. Setiap daerah memiliki raja jalanannya sendiri. Dan tampaknya, kota ini diperintah oleh orang-orang yang tidak segan menumpahkan darah hanya demi uang receh. Naila menarik napas panjang, mencoba menenangkan lonjakan emosi yang mengancam kendalinya. Setelah suasana kembali agak tenang, Naila turun untuk memberi sedikit bantuan pada pedagang itu. Lelaki tua tersebut menatapnya dengan rasa terima kasih yang mengalir dalam air mata. Mereka selalu datang tiap hari, nak, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, keluhnya lirih. Di dalam ucapan itu, tersirat sebuah ketakutan mendalam yang menjerat seluruh warga. Naila tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk perlahan, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu tindakan kejam seperti itu tidak boleh dibiarkan. Setiap helaan napasnya mengingatkan akan pesan terakhir sang ayah, lindungi mereka yang lemah. Tapi ia juga sadar, tidak semua keberanian harus dipertontonkan di siang bolong. Hari itu, Naila mulai berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Di sepanjang jalan, ia menangkap banyak pandangan takut dari warga ketika sekelompok orang berambut cepak dan bertato lewat. Mereka bukan sekadar pemalak biasa. Mereka adalah bayangan gelap yang membungkus kota ini dalam teror. Menjelang siang, Naila berhenti di sebuah kedai kecil tempat seorang wanita parubaya menyetel radio keras-keras untuk mengusir rasa suntuk. Dari obrolan ibu kedai dan pelanggan lain,
nama yang sama terus disebut. Arya, nama yang terdengar seperti ancaman itu membuat setiap orang menunduk dan membisu. Arya adalah penguasa jalanan, sang preman botak yang katanya tak pernah kehilangan pertarungan. Naila menyimak nama itu dengan kening berkerut. Instingnya langsung peka, sosok seperti itulah biasanya sumber dari semua penderitaan. Namun ia belum bisa menilai kosong. Ia masih orang asing di kota ini. Dan ia perlu tahu siapa musuhnya sebelum melancarkan serangan. Ketika sore datang, Naila kembali ke kos. Matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan bayangan panjang seperti cakar gelap yang hendak merenggut harapan siapapun yang lemah. Naila duduk bersila di lantai kamar, menutup mata. Dengan gerakan silat anggun namun tegas, ia melatih teknik warisan ayahnya dalam keheningan. Di balik setiap pukulan dan hembusan napas, ia menanam tekad yang kian membara, jika kejahatan di kota ini punya raja, maka suatu hari ia akan mengetuk pintu singgasananya, dan merobohkan kekuasaannya. Malam itu, kota berubah menjadi panggung gelap yang hanya diterangi lampu jalan berkedip. Di tengah lorong sempit, sekelompok preman berkumpul sambil tertawa mengejek. Mereka seperti kawanan serigala yang baru saja menemukan mangsa empuk. Di antara mereka, berdiri seorang pria bertubuh tegap, kepalanya licin memantulkan cahaya, dengan tatapan tajam yang mampu membuat siapapun kaku ketakutan. Itulah Arya Botak, nama yang siangnya selalu dibisikkan warga dengan penuh ngeri. Arya melangkah maju, menghentikan tawa anak buahnya. Kota ini aman karena saya yang menjaganya, ucapnya dengan suara berwibawa namun dingin. Dan siapapun yang mencoba melawan, akan saya pastikan menyesal. Anak buahnya mengangguk tanpa berani membantah. Mereka tahu, kemarahan Arya jauh lebih mengerikan daripada ancaman polisi sekalipun. Sambil mengisap rokok dalam-dalam, Arya memikirkan rumor yang ia dengar siang tadi. Tentang seorang gadis yang berani ikut campur urusan mereka di dekat stasiun. Hanya kabar sepintas, namun cukup membuat alisnya terangkat. Ia benci dua hal, pengkhianatan dan keberanian orang yang tidak tahu diri. Cari tahu siapa gadis itu. Saya ingin menemuinya, perintahnya datar. Sementara itu, di kamar sempitnya, Naila belum bisa memejamkan mata. Ia masih merasa kesal pada dirinya sendiri yang hanya bisa melihat ketidakadilan tanpa bertindak. Tangan Naila mengepal di atas lutut. Ia tahu ada batas antara keberanian dan kecerobohan, namun hatinya menolak untuk membiarkan tirani terus merajalela. Di tengah lamunannya, terlintas bayangan ayahnya yang tersenyum bangga saat ia berhasil menaklukkan jurus terakhir padepokan kuda putih. Senyuman yang kini tinggal kenangan pahit. Naila menatap kedua tangannya sendiri, tangan yang dilatih untuk melindungi, bukan hanya bertahan. Ayah, aku tidak boleh hanya diam. Di luar kos, langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa preman Arya tengah mencari informasi tentang pendatang baru yang dianggap mencurigakan. Suara gaduh itu memaksa Naila mengintip dari jendela. Ia melihat mereka berbicara keras dengan pemilik kos. Tubuhnya menegang, naluri waspada menyergap. Namun para preman itu gagal menemukan apapun malam itu. Mereka pergi dengan geram, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Naila menarik napas lega, tetapi ia tahu ancaman ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah pembukaan dari badai yang akan menghantam hidupnya. Naila kemudian berdiri tegak, menatap sosoknya sendiri di cermin retak. Tatapannya tidak lagi menyimpan keraguan. Siapapun pemimpin preman di sini, dia belum tahu dengan siapa dia berurusan, gumamnya lirih. Di kejauhan, suara motor para preman menghilang dalam gelap, namun takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Keesokan paginya, Naila kembali melewati pasar lama untuk membantu pedagang yang kemarin dipalak. Suasana terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. Banyak pedagang merapikan dagangannya dalam diam, memandang sekitar dengan waspada. Detik berikutnya, motor-motor menderu keras memasuki kawasan itu. Sekelompok preman, dipimpin salah satu tangan kanan Arya, turun dengan langkah congkak, seolah pasar ini adalah kerajaan pribadinya. Mereka langsung menghampiri ibu pedagang yang kemarin ditolong Naila. "Mana uang keamanan hari ini?" bentak salah satu preman bertato, sembari menendang keranjang dagangan. Ibu itu sudah ketakutan hingga tubuhnya gemetar, suaranya serak memohon waktu. Namun permintaan itu justru mengundang tawa menghina dari para preman. Naila tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan sang ibu. Tatapannya dingin namun tajam, bagai bilah golok yang baru diasah. "Kalau kalian mencari uang,
cari dengan cara yang benar, ucapnya tegas. Para preman terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa sinis. Oh, jadi ini gadisnya, yang bikin masalah di stasiun, ujar salah satu dari mereka, mendekat sambil menatap Naila dari ujung rambut hingga kaki. Dengan kasar, preman itu mencoba menyentuh dagu Naila. Namun sebelum jarinya menyentuh kulitnya, Naila bergerak secepat kilat. Pergelangan tangan lelaki itu langsung dipelintir, membuatnya menjerit kesakitan. Dalam satu gerakan ringan namun tajam, Naila menendang pinggangnya hingga terpental ke tumpukan kotak buah. Para preman lainnya terbelalak, tidak percaya bahwa gadis mungil di hadapan mereka itu bisa menjatuhkan rekan mereka dalam hitungan detik. "Apa kalian masih mau lanjut?" tantang Naila, berdiri kokoh. Namun bukannya mundur, dua preman lain langsung menyerang bersamaan. Naila memutar tubuhnya anggun seperti tarian angin di pegunungan Jawa Barat. Satu pukulan siku menghantam rahang lawan, diikuti sapuan kaki cepat yang melumpuhkan yang lain. Dalam waktu singkat, 3 orang preman sudah tergeletak dan mengerang. Kerumunan pasar terpaku dalam kebisuan. Mereka memandang Naila seolah baru melihat legenda hidup. Namun Naila tidak merasa bangga. Matanya justru menangkap bahaya yang lebih besar. Seorang preman terakhir mengangkat telepon dan berteriak panik, "Bos! Ini gadisnya, dia ada di sini." Suaranya terdengar melengking penuh ketakutan. Naila merasakan tubuhnya menegang. Nama, "Bos," itu tentu merujuk pada satu orang, Arya Botak. Ia tahu tindakannya hari ini akan menyulut reaksi berantai yang tidak bisa ia hentikan lagi. Namun ia tidak menyesal. Jika ini adalah awal konfrontasi dengan sang raja jalanan, maka ia akan menyambutnya dengan kepala tegak. Pasar kembali sunyi. Para pedagang menatap Naila dengan campuran kagum dan cemas. Naila hanya menunduk hormat pada ibu pedagang, lalu melangkah pergi dengan langkah mantap. Angin siang menyapu rambut hitamnya yang tergerai. Dalam diam, kota ini mulai menyadari, seorang pendekar baru telah tiba, dan ia bukan tipe yang akan tunduk pada tirani. Arya Botak duduk di sebuah bar gelap yang menjadi markasnya, ditemani musik bising dan asap rokok yang mengambang pekat. Ia tengah berbicara dengan salah seorang bandar ketika telepon genggam anak buahnya berdering keras. Wajah lelaki itu pucat saat mendengar laporan bahwa beberapa preman mereka dipermalukan di pasar oleh seorang gadis muda. Arya meraih telepon itu, mendengarkan setiap detail sambil mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapan Arya berubah dingin. Baginya, reputasi adalah segalanya. Jika ada yang berani menentangnya, sekalipun hanya seorang gadis, itu berarti ada celah yang mengancam kekuasaannya. Ia bangkit dari tempat duduk. Kursi yang didudukinya terjengkang dengan suara keras. Semua orang dalam bar terdiam. Mereka tahu, ketika Arya marah, darah biasanya tertumpah. "Apa mereka menyebut namanya?" tanya Arya pelan, tetapi aura di sekitarnya menggetarkan. Di ujung telepon, anak buahnya hanya menggeleng ketakutan meski Arya tidak bisa melihatnya. Seorang pendatang baru, cantik, dan gerakannya cepat seperti pendekar. Kalimat itu cukup membuat Arya terdiam sejenak. Bukan karena kagum, tapi karena rasa tertantang. Arya menatap poster lusuh di dinding bar, lambang gengnya terpampang jelas dengan tulisan, "Siapa melawan, tumbang." Itu adalah hukum yang ia tetapkan sendiri selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada satupun yang berhasil lolos dari konsekuensinya. "Persiapkan anak-anak, malam ini kita cari tahu siapa dia," perintah Arya dingin, sambil mematikan rokok yang hampir habis di atas meja. Sementara itu, Naila kembali ke kamar kos dengan napas masih berat. Ia mencoba menenangkan diri setelah perkelahian di pasar. Namun semakin ia berusaha tenang, semakin jelas ia merasa bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Ia tidak menyesal membantu orang-orang yang tertindas, tapi ia tahu langkah ini akan menyeretnya ke dalam masalah yang lebih gelap dari sekadar pemalakan. Dalam keheningan kamar yang remang, Naila mengambil ikat rambut hitam dan mengikat rambutnya dengan rapi. Setiap gerakan seolah menjadi ritual persiapan untuk menghadapi takdir. Bayangan ayahnya seakan muncul dalam ingatan, menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Ia membalas tatapan itu dalam benaknya, "Aku siap, ayah." Saat ia memejamkan mata, mendadak sebuah suara mesin motor terdengar berhenti tepat di depan kos. Suara langkah kaki berat mendekat. Ketukan keras menggema di pintu rumah kos, disertai suara yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. "Keluar. Kami tahu kau ada di dalam," teriak seseorang dari luar. Naila membuka mata,
tatapannya berubah tajam layaknya petarung yang siap menghadapi medan perang. Ia berdiri perlahan, menurunkan napas ke titik yang paling dalam sebelum melangkah mendekati pintu. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan kelam baru saja dimulai. Ketukan keras di pintu itu membuat suasana kamar sempit Naila seolah menciut, tetapi pikirannya justru melayang ke masa lalu. Kepalanya dipenuhi kenangan yang muncul tanpa diminta. Kenangan akan sosok ayahnya, Wisnu Adhikara, pendekar terkenal dari Padepokan Kuda Putih. Naila teringat saat ayahnya mengajarinya dasar-dasar silat di bawah cahaya matahari pegunungan. Gerakanmu bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi mereka yang tidak mampu melindungi diri, kata ayahnya ketika itu. Naila kecil selalu merasa latihan itu terlalu berat. Buku-buku jarinya sering terluka, lututnya tergores batu, namun ayahnya tidak pernah membiarkannya menyerah. Kekuatan tanpa hati nurani hanya akan menjadikanmu monster, begitu pesan yang selalu ayahnya ulang setiap kali ia mulai putus asa. Kini pesan itu bergema kuat dalam hatinya, seperti peringatan sekaligus penyemangat. Kenangan itu kemudian berubah menjadi tragedi. Malam ketika rumah mereka terbakar, dinding-dinding kayu runtuh dilalap api. Naila masih ingat bagaimana ayahnya mengangkatnya dan memaksanya untuk berlari, sementara dirinya menghadang para penyerang bertopeng. Ayahnya jatuh, namun matanya masih menunjukkan keberanian yang tak mungkin pernah pudar. Lari, Naila, jangan biarkan ilmu ini padam, kalimat terakhir yang ia dengar sebelum gelap menelan semuanya. Ketukan di pintu kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Suara kasar di luar menghardik pemilik kos, menyuruhnya membuka pintu atau mereka akan mendobraknya. Napas Naila mulai teratur, seolah ia kembali mengenakan seluruh ajaran masa kecilnya sebagai baju perang. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut. Ilmu yang diwariskan padanya bukan untuk disembunyikan. Ia meraih selendang putih yang dilipat rapi di dalam tasnya. Selendang itu adalah simbol Padepokan Kuda Putih, satu-satunya peninggalan yang selamat dari kobaran api. Naila menggenggam selendang tersebut kuat-kuat, meresapi keberanian ayahnya yang seakan mengalir dari kain itu ke dalam pembuluh darahnya. Malam ini, ia tidak hanya bertarung sebagai Naila, gadis pendatang. Ia bertarung sebagai keturunan pendekar besar. Dengan langkah pelan namun penuh determinasi, Naila menuju jendela kecil, mengintip sekilas. Ada 5 orang pria menunggu di luar, mengenakan jaket hitam dengan logo geng Arya di punggung mereka. Mereka terlihat siap melukai siapapun yang menghalangi. Ini bukan lagi sekadar pencarian biasa, ini adalah pemburuan. Namun Naila memilih tidak terkepung di dalam ruangan sempit. Ia membuka jendela tanpa suara, melompat turun ke gang belakang dengan gerakan sigap seperti bayangan yang menolak untuk ditangkap cahaya. Kakinya mendarat tanpa dentuman, tubuhnya bergerak cepat sebelum siapapun menyadari keberadaannya. Naluri pendekar dalam dirinya membimbing tanpa ragu. Di gelapnya gang kota, Naila berlari menjauhi kos sambil menatap ke depan. Ia tahu apa arti malam ini, ia telah menarik perhatian raja jalanan. Dan secepat apapun ia berusaha menghindar, takdir sudah menetapkan bahwa jalan hidupnya akan bersinggungan langsung dengan Arya Botak. Pertemuan itu mungkin masih menunggu di tikungan berikutnya, namun ia sudah bersiap menghadapi segalanya. Udara dini hari membawa aroma amis air gat bercampur bau pedagang ikan yang sudah mulai membuka lapak. Pasar lama masih diselimuti gelap, hanya beberapa lampu jalan yang berkedip lemah, seolah gugup menyaksikan apa yang akan terjadi. Naila tiba di tempat itu dengan napas teratur, namun tubuhnya siap meledak dalam pertahanan. Ia tahu, disinilah para pengejarnya akan menyusulnya. Tidak butuh waktu lama, dari arah utara pasar, 5 pria dari geng Arya muncul sambil menyeret batang besi dan parang seadanya. Mereka seperti anjing liar yang menemukan mangsanya. "Berani kau kabur dari kami?" teriak salah satu dari mereka. Mata Naila langsung menyipit, mengukur jarak, menghitung arah angin, dan mencari titik lemah di setiap gerakan lawannya. Ayahnya selalu mengajarkan, kemenangan bukan soal kekuatan, melainkan soal menganalisis. Salah satu pria menyerbu lebih dulu, melayangkan ayunan besi yang diarahkan tepat ke kepala Naila. Namun gadis itu melompat ringan ke samping, gerakannya seperti embusan angin yang tidak bisa ditangkap. Ia menendang lengan pria tersebut dengan cepat, membuat senjata itu terpental dan menghantam lantai beton dengan bunyi keras. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi, namun Naila memutar tubuh, menghindar, dan menetapkan serangan presisi ke titik-titik lemah pergelangan. Tangan, lutut, dan tenggorokan.
Satu persatu, para pria itu terjatuh. Jeritan mereka menggema di pasar yang sunyi. Namun kemenangan itu tidak memberikan rasa puas sedikit pun bagi Naila. Ia bukan sedang menunjukkan kemampuannya. Ia hanya sedang bertahan hidup. Dan setiap gerakan yang ia lakukan, setiap nafas yang ia hempaskan, mengingatkannya akan janji terakhir ayahnya. Beruak, sebuah suara dari kejauhan menggetarkan suasana. Truk hitam tanpa plat nomor berhenti di pintu masuk pasar. Dari dalam, muncul sesosok pria bertubuh besar dengan kepala licin memantulkan cahaya lampu jalan. Tatapan matanya tajam seperti predator puncak. Semua orang mengenalnya tanpa perlu diperkenalkan, Arya Botak. Arya berjalan pelan, namun aura mengancamnya seolah membuat udara ikut tercekik. Ia menatap keenam anak buahnya yang berserakan di lantai, wajahnya tanpa emosi. Lalu ia mengalihkan pandangan kepada Naila. Jadi ini anak yang bikin keributan beberapa minggu terakhir, ucapnya dingin. Naila tidak bergeming, meski jantungnya berdebar semakin cepat. Tanpa memberikan aba-aba, Arya mengangkat tangan dan memberikan satu kali tepukan keras. Dari balik kios, muncul lebih banyak orang, 20, 30, atau bahkan lebih, semua mengenakan simbol milik Arya. Pasar lama kini telah berubah menjadi arena hukuman. Kalau kau ingin hidup di kota ini, Arya berujar dengan nada yang penuh ejekan, kau harus tunduk pada aku. Naila menarik napas dalam, lalu mengikat selendang putih di tangannya. Aura ketegasannya menyala seperti bara yang tersulut angin. Aku tidak lahir untuk tunduk pada tirani, jawabnya lirih namun tajam. Hari ini, di tengah pasar yang penuh darah dan ancaman, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, ia berjuang untuk melanjutkan warisan yang hampir padam. Malam kian larut saat Nara menyusuri gang-gang kecil yang mulai dipenuhi suara para pemabuk dan preman yang tak pernah tidur. Di balik wajah tegar dan langkah mantapnya, hatinya penuh kegelisahan. Ia masih memikirkan pertemuan singkatnya dengan Arya si Botak. Ada sesuatu pada cara Arya menatapnya, bukan hanya rasa takut atau segan, tapi seolah Arya menyimpan luka yang dalam dan tak pernah terucap. Di sebuah warung kecil yang mulai berkemas, Nara memesan teh panas untuk meredakan pikirannya. Ia duduk dalam diam, memperhatikan manusia-manusia yang hidup dalam kekacauan. Apakah aku sedang melindungi mereka? Atau justru terjebak dalam pertarungan yang tak berujung? Batinnya lirih, ingatan tentang ayahnya kembali menyayat. Ayahnya hilang karena premanisme, dan kini Nara berdiri di tengah dunia yang sama, mencoba mengubahnya dengan kedua tangannya sendiri. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba tiga pria bertubuh besar mendekat dan mengurung dirinya. Hei, cantik, kamu ini kayaknya lagi cari gara-gara ya, ujar salah satu dari mereka dengan nada menggoda namun mengancam. Nara tetap diam, tidak terpancing. Ia tahu tipe mereka, pengecut yang merasa kuat dalam kelompok. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh bahunya. Dalam sekejap, Nara berdiri dan menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya hingga terdengar suara retakan. Pria itu menjerit, dua lainnya langsung menyerang membabi buta. Nara melompat ke samping, memutar tubuh, menghantamkan lututnya ke perut salah satu dari mereka, lalu menyapu kaki yang lain dengan gerakan silat yang begitu indah namun mematikan. Warung menjadi riuh, pemiliknya segera lari minta bantuan. Nara menghela napas, yang ia hindari justru semakin datang. Aku tidak ingin melukai kalian, tapi jangan ganggu orang lain, ucapnya tegas. Para preman itu merangkak menjauh, wajah mereka pucat penuh ketakutan. Tidak jauh dari sana, Arya memperhatikan semua itu dari balik tembok. Ia terpaku, kenapa perempuan seperti dia harus terlibat dalam dunia ini, gumamnya dengan rahang mengeras. Ada beban yang ia rasakan, sesuatu yang membuatnya ingin maju, menyatakan sesuatu, tapi tertahan oleh masa lalunya yang kelam. Nara menyadari ada tatapan yang mengawasinya. Ia menoleh cepat, namun sosok itu sudah menghilang. Ada bayangan besar yang berlari ke arah gang gelap. Nara mengejarnya. Ia tahu itu Arya. Ia ingin mendapatkan jawaban, mengapa pria itu selalu muncul pada setiap bahaya yang mengintainya. Namun ketika Nara memasuki gang itu, ia hanya menemukan sepucuk sapu tangan lusuh terjatuh di tanah. Di ujungnya tertera nama yang samar tertulis dengan tinta yang pudar, untuk ibu. Nara memegangnya erat, perasaan aneh menyelinap di dada. Arya, siapa sebenarnya kamu? Bisiknya, merasa sebuah kebenaran besar mulai terbuka perlahan. Para preman yang tersisa melarikan diri terbirit-birit saat melihat rekan-rekan mereka tumbang begitu cepat. Gudang tua itu menjadi senyap,
hanya menyisakan suara napas Arya yang terengah kesakitan. Nara segera menghampirinya, memotong tali kasar yang mengikat tubuh pria itu. Begitu bebas, Arya ambruk berlutut, namun Nara sigap menopang tubuhnya agar tidak jatuh ke lantai. "Aku tidak menyangka kamu akan datang menolong," ucap Arya dengan suara berat dan serak. Ia berusaha tersenyum namun justru meringis menahan rasa sakit. Nara menatap wajahnya yang penuh lebam. "Kalau aku membiarkanmu mati, berarti aku sama saja dengan mereka," jawabnya lirih tetapi tegas. Arya memejamkan mata sejenak. Ada sesuatu yang hancur dalam dirinya, dan Nara bisa melihatnya jelas saat ia membuka mata. "Aku dulu pernah seperti mereka. Kasar, tak peduli siapa yang terluka. Aku pikir dengan kekuatan, aku bisa bertahan hidup," katanya dengan suara yang menggigil bukan karena dingin, melainkan karena penyesalan. Nara menelan ludah, merasakan empati yang dalam. "Kita semua punya masa lalu, Arya. Tapi bukan itu yang menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan sekarang," ucapnya, terdengar lebih lembut daripada kata-katanya yang biasanya dingin dan tajam. Arya menatapnya lama, seolah mencari kebenaran dalam matanya. "Ibuku meninggal karena ulah preman, sama seperti yang kupilih selama ini." Suaranya patah, napasnya tercekat. "Aku bergabung dengan mereka untuk bertahan, tapi malah menjadi bagian dari penderitaan orang lain." Dari sudut matanya, air bening jatuh. Itulah pertama kalinya Nara melihat sang preman botak menangis. Nara mengeluarkan sapu tangan lusuh yang tadi ia simpan. "Ini, milikmu," ujarnya sambil menyodorkannya. Arya tertegun, matanya membesar. Ia mengambilnya perlahan, seolah menyentuh kenangan yang rapuh. Tangannya bergetar. "Ini satu-satunya peninggalan dari ibu," gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Sunyi sejenak menyelimuti keduanya. Di tengah gelap, di tengah darah dan luka, ada secercah cahaya kecil yang baru lahir. Nara merasa sesuatu yang tidak pernah ia siapkan. Hubungan ini bukan sekadar antara pembela kebenaran dengan kriminal yang bertobat. Ada kedekatan lain yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. "Ayo pergi dari sini," ujar Nara akhirnya. Ia memapa Arya, membantunya berdiri. "Mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi." Arya terdiam, lalu mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia tunduk bukan karena takut, tapi karena hormat dan rasa terima kasih yang mendalam pada gadis ahli silat yang telah mengubah hidupnya. Nara membantu Arya berjalan pelan menuju rumahnya yang sederhana. Tubuh Arya masih limbung, namun ia berusaha tetap tegak, seolah tidak ingin terlihat lemah di hadapan gadis yang baru saja menyelamatkannya. "Kau seharusnya pergi, Nara," ucap Arya lirih saat mereka tiba di depan pintu. "Aku hanya akan menyeretmu dalam masalah yang lebih besar." Nara menatapnya tajam. "Justru itu alasan aku harus tetap di sini." Setelah membersihkan luka-lukanya, Arya duduk bersandar pada dinding bambu kamar Nara. Wajahnya masih menyisakan rasa sakit, tapi kini ada ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya tanpa menatap Nara. "Kamu bisa saja meninggalkanku." Nara menghela napas pelan. "Karena aku tahu seperti apa rasanya kehilangan, dan kamu tidak pantas merasakan itu sendirian." Namun saat keheningan hampir membuat hati mereka berdebar, sebuah suara keras menghantam pintu depan. Kresek-kresek, jendela dilempari batu. Nara segera berdiri, mendekati pintu dengan sigap. Terdengar suara lelaki di luar, penuh amarah dan ancaman. "Nara, kami tahu kau sembunyikan Arya. Serahkan dia atau seluruh kampung ini yang akan menanggung akibatnya." Arya berusaha bangkit, namun tubuhnya belum siap untuk bertarung lagi. "Mereka dari kelompok Rambo, preman paling bengis di wilayah ini," katanya sambil menggertakkan gigi. "Mereka tidak kenal ampun. Pemimpin mereka, Bagas, ingin aku mati karena aku menolak tunduk padanya." Nara mengepalkan kedua tangannya. "Kalau begitu aku akan membuat mereka menyesal datang ke sini." Dalam sekejap, Nara menerobos keluar, menghadang 4 preman yang sudah siap menyerang. Bulan yang tinggi menjadi saksi gerakan silatnya yang anggun namun menghancurkan. Satu persatu tubuh para preman terlempar, menabrak pagar dan tumpukan kayu. Serangan Nara seperti badai yang tak bisa dihentikan. Warga sekitar mengintip, terpana sekaligus takut pada kedahsyatan gadis itu. Namun ancaman belum selesai. Dari kejauhan, suara motor besar meraung, semakin mendekat, menggetarkan tanah. Lampu tajam menyapu wajah Nara. Dari atas motor turun seorang pria dengan tubuh besar dan tatapan buas. "Bagas,
Pemimpin kelompok Rambo, senyum mengejek mengembang di bibirnya. Jadi ini perempuan yang membuat preman nomor 1 di wilayah ini bertekuk lutut. Arya yang mendengar suara itu memaksa dirinya keluar meski luka belum sembuh. Ia berdiri di samping Nara, meski tubuhnya goyah. "Jangan sentuh dia," desis Arya dengan mata membara. Bagas tertawa keras, seolah mendengar lelucon lucu. "Kau pikir kau masih punya suara di dunia ini, Arya? Kini kau hanyalah bangkai berjalan." Nara melangkah maju, tatapannya dingin, penuh tekad. "Jika ingin Arya, kau harus melewati aku dulu." Kata-katanya meluncur seperti pedang yang terhunus. Bagas mengepalkan tangan, ototnya menegang. Hening yang mencekam menyelimuti tempat itu. Angin malam berhenti bernafas. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib Arya dan masa depan kota ini, baru saja dimulai. Waktu seolah terhenti saat pisau Bagas melesat menuju Arya. Dalam detik yang terasa seperti keabadian, Nara memaksa tubuhnya bangkit dan menerjang ke depan. Ia mendorong Arya menjauh dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Pisau itu tetap menemukan sasarannya, menusuk bagian bahu Nara. Tubuhnya terhuyung, namun ia tetap berdiri. Darah hangat mulai mengalir, mewarnai pakaian hitamnya. "Apa yang kau lakukan?" Arya menatap Nara dengan mata terbelalak, syok dan marah bercampur menjadi satu. Nara menggigit bibir menahan sakit, namun pandangannya tetap tidak goyah. "Aku tidak akan biarkan orang lain kehilangan seperti aku," jawabnya parau. Kata-kata itu menghantam hati Arya lebih keras daripada pukulan manapun. Bagas tertawa kasar, merasa kemenangan berada di pihaknya. "Perempuan bodoh, kau pikir rasa sakit seperti itu bisa menghentikan aku?" Ia kembali melangkah maju, siap menyelesaikan semuanya dengan satu serangan akhir. Namun ia tidak menyadari api yang baru saja ia nyalakan. Api itu kini menyala dalam diri Nara dan Arya sekaligus. Dengan satu gerakan cepat, Nara meraih pergelangan tangan Bagas yang memegang pisau, memutarnya hingga pisau itu terlepas. Ia kemudian menghantamkan telapak tangannya ke rahang Bagas dengan teknik pamungkas yang diajarkan ayahnya. Pukulan itu menghentikan gerak sang tiran dalam sekejap, tatapan matanya kosong sejenak sebelum tubuh raksasanya jatuh berlutut. Namun Bagas masih belum menyerah. Dengan sisa kekuatan terakhir, ia meraih leher Nara, berusaha mencekiknya sampai habis. Napas Nara tercekat, tubuhnya kesakitan. Detik itu, Arya yang melihatnya tidak bisa diam lagi. "Lepaskan dia!" teriaknya, suaranya begitu dalam dan penuh amarah yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Arya menerjang Bagas dengan brutal, bukan demi kekuasaan, bukan demi geng, melainkan demi seseorang yang telah mengubah hidupnya. Tinju Arya menghantam wajah Bagas berkali-kali, setiap pukulan mengalirkan seluruh rasa bersalah, penyesalan, dan tekad untuk tidak lagi menjadi monster. Bagas akhirnya tumbang sepenuhnya, tidak bergerak, kalah oleh seseorang yang dulu ia anggap sampah. Arya berlutut di samping Nara, memegang kedua bahunya dengan gemetar. "Bertahanlah, tolong bertahan." Suara kerasnya kini patah menjadi bisikan yang penuh ketakutan. Nara tersenyum samar meski wajahnya pucat. "Aku masih hidup karena kamu ada di sini." Ucapan itu membuat seluruh dunia di sekeliling Arya terasa bergetar. Saat sirene polisi terdengar mendekat dari jauh, pertanda pertarungan ini akan segera berakhir. Arya memeluk Nara kuat-kuat. Bukan sebagai preman yang kalah, tetapi sebagai seorang lelaki yang baru sadar bahwa hidupnya kini punya seseorang untuk dilindungi. Dan untuk pertama kalinya, ia menang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian untuk berubah. Mobil polisi berhenti dengan suara rem yang nyaring, menandai berakhirnya pertarungan panjang itu. Beberapa petugas segera masuk ke halaman, mengamankan Bagas dan para preman yang sudah tumbang. Warga mulai keluar, terpaku melihat sang tiran akhirnya roboh. Namun sorot mata mereka bukan tertuju pada polisi, melainkan pada sosok Nara yang terkulai di pelukan Arya, tubuhnya bersimbah darah namun wajahnya tetap tenang. Mereka melihat pahlawan, meski Nara sendiri tidak pernah menyebut dirinya begitu. Arya mengusap wajah Nara yang memucat. "Bertahanlah, kau tidak boleh pergi," bisiknya memohon. Nara mencoba berbicara, suara lirik keluar dengan susah payah. "Aku tidak akan pergi kemanapun." Meski sakit, ia tersenyum samar, senyum yang membuat hati Arya serasa diremas dari dalam. Ia menatap Nara seolah dialah satu-satunya alasan ia kuat berdiri hingga saat ini. Ambulans datang membawa tandu, namun Nara meminta Arya untuk tetap menggenggam tangannya selama proses itu. Arya menatap sapu tangan lusuh peninggalan ibunya yang kini tercampur darah Nara.
Ia sadar, hidup selalu mempertemukannya dengan kehilangan. Tapi kali ini ia tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi orang yang pantas berada di sampingmu, ucapnya, suara berat mengandung tekad baru. Di rumah sakit, setelah tindakan medis darurat, Nara akhirnya bisa bernafas lebih lega. Arya menunggu di kursi depan kamar, menolak pulang. Luka fisiknya belum sembuh sepenuhnya, namun luka di dalam hatinya perlahan mulai tertutup. Ketika dokter keluar dan mengatakan bahwa kondisi Nara membaik, Arya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa lega yang begitu besar. Beberapa hari kemudian, Nara membuka mata dan menemukan Arya tertidur di samping ranjang. Kepalanya bersandar pada tepian ranjang dengan posisi canggung. Nara menatapnya lama, menyadari bahwa sosok yang dulu hanya ia lihat sebagai ancaman kini menjadi alasan ia ingin terus hidup. "Arya," panggilnya pelan. Arya sontak terbangun, lalu berdiri gugup, seperti seorang bocah yang baru ketahuan melakukan sesuatu yang manis. "Aku berutang banyak padamu," kata Arya, dengan suara tegas namun hangat. "Bukan hanya nyawaku, tapi masa depan yang kau bukakan untukku." Nara menggeleng pelan. "Kamu tidak berutang apapun. Kita hanya saling menyelamatkan." Jawaban itu mengguncang emosi Arya. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi seseorang yang layak dihargai. Di luar sana, berita tentang kekalahan Bagas menyebar. Kota itu mulai bernapas lega setelah lama tercekik ketakutan. Warga mulai menyebut nama Nara sebagai pahlawan. Namun ia tidak tertarik pada gelar atau pujian. Yang ia inginkan kini